Jamaah Talim Aridho, para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama ta'awudz di dalam hati. Mohon kepada Allah pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Talim Aridho dan para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa malam Jumat ini kita ada di dalam bulan puasa, bulan suci, bulan Ramadan, Jumat pertama. Masya Allah, tidak terasa kita telah 5 hari berpuasa. Tidak terasa. Dan apa yang kita rasakan dari hari pertama sampai hari tadi, sepertinya tidak ada pengaruh sama sekali. Yang ada hanya kenikmatan, kegembiraan dan kebahagiaan. Itu bagi orang-orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah puasanya dengan ikhlas dan sabar. Ikhlas karena rela hati kita menerima perintah Allah Azza wa Jalla. Sabar karena jiwa kita tenang. Tidak ada beban apapun. Yang ada hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apalagi Rasulullah bersabda bahwa kalau diterima puasa kita dan ibadah-ibadah kita di bulan puasa ini, maka di 10 hari pertama akan mendapatkan maghfirah. Mari kita usahakan dengan sekuat tenaga supaya mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Talim Aridho dan para pemirsa yang saya hormati dan saya cintai. Tidak ada bulan yang diberikan oleh Allah di dalamnya pahala yang melebihi dan
selalu di atas bulan yang lain dalam 1 tahun. Banyak bulan yang dimuliakan, tapi tidak akan bisa melebihi bulan yang dimuliakan dan bulan yang disucikan, yaitu bulan suci bulan Ramadan ini. Maka bagi rekan-rekan jamaah maupun para pemirsa yang saya hormati dan saya cintai, mari tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Karena dengan ketakwaan itu kita akan menikmati nanti surganya. Dan bekal takwa yang akan didapat kalau kita benar-benar berpuasanya di bulan ini. Karena Allah berfirman, "Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fattaquni ya ulil albab." Sebaik-baik bekal akhirat adalah takwa. Dan takwa hanya bisa didapat dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan ilmu kita. Mudah-mudahan para jamaah dan para pemirsa memahami benar, sehingga janganlah puasa ini dijadikan beban, tapi puasa ini ujian. Apakah kita bakal menjadi hambanya Allah atau hanya umat manusia biasa? Kalau jadi hambanya Allah, dijamin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Harapan kita selalu sehat walafiat, mampu melaksanakan perintah Allah dengan rela dan sabar, dengan ikhlas dan tenang jiwa. Selalu kita mohon kepada Allah setiap habis sholat. Semoga pertama dikuatkan iman Islam, dikuatkan fisik kita, hindari godaan syaitan yang bakal melemahkan keimanan kita. Malam ini, malam Jumat pertama di bulan Ramadan, mari bersama-sama kita serahkan diri kita kepada Allah, lahir dan batin kita. Ya Allah, ya Rabb, kami datang ke tempat ini, melihat serta mendengar tausiah di malam ini, semata-mata hanya beribadah untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami sebagai manusia yang Kau ciptakan semata-mata untuk beribadah, maka terimalah ibadah kami ya Allah, ya Rabb. Maafkan dan ampuni kesalahan serta dosa kami ya Allah. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, bagi yang masih hidup maupun yang telah tiada ya Allah. Hanya Engkau lah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun ya Allah, ya Rabb. Demi kebesaran nama dan agama-Mu ya Allah, ya. Berikanlah kebesaran-Mu kepada kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang beriman dan hanya bertakwa kepada-Mu ya Allah, ya. Ya Allah, ya Rabb, tunjukilah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, perintahkanlah kepada-Mu ya Allah, supaya kami tetap di jalan yang lurus yang benar dari sisi-Mu ya Allah. Seperti orang-orang yang entah Kau yang telah Engkau beri rahmat. Jangan seperti orang-orang yang telah Engkau sesatkan dan Engkau murkai ya Allah, ya. Terimalah permohonan dan doa kami ya Allah. As'aluka ya Allah bil qabul ala hadinnya wa qilatin salih wa salih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jiwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa karabati wa sahabat wa min jamil ummati Muhammad minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin
fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khusus uzanil arwah waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatina. Lalu kaya Allah bil qabul ala kudratihim. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Wa bil malaikatil muqarrabin. Wa atihim wa kudratihim. Sya'unillahi. Al-Fatihah. Minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi fis samawati wa ma wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha' yu'adzibu man yasha' wallahu bisyai'in amanar rasulu bima ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nu'minu wa qalu wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha kasabat wa 'alaiha Rabbana inna sina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama amartahu ala alladziina min qablina Rabbana tuhammilna ma la taqdiru
wa'fu anna waghfir warhamna anta fanzurna alal qawmi kafirin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Taklim Ar-Ridha, para pemirsa, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bulan puasa, bulan ibadah. Dari kita mulai membuka mata sampai menutup mata kembali. Bahkan dalam menutup matamu, yaitu tidur, termasuk beribadah. Karena di bulan puasa ini Allah berikan pahala berlipat ganda. Bayangkan tidurnya saja berpahala. Apalagi meleknya. Ya, tidurnya saja berpahala. Meleknya apa? Meleknya dibawa untuk ibadah. Tarawih, bertadarus, menuntut ilmu, talabul ilmu, dan sahur bersama, dan sholat subuh berjamaah. Maaf, para pemirsa, juga jamaah Taklim Ar-Ridha. Majelis Taklim malam Jumat pertama di bulan Ramadan ini mundur setengah jam. Karena jam 10 tepat kami di sini salat tarawih berjamaah. Maaf Anda para pemirsa menunggu kok mana? Nggak ada gambarnya, nggak ada beritanya. Mohon maaf. Kami lupa memberitahu baik per telepon maupun WA kepada para pemirsa bahwa malam Jumat di bulan Ramadan ini majelis taklimnya mundur setengah jam. Karena kami melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah tarawih, istirahat sebentar, baru dimulai majelis taklim seperti dia. Semua jamaah dan para pemirsa ada rasa kerinduan. Rindu ingin mendengarkan nasihat, tausiah. Karena barang siapa masih mau mendengarkan nasihat, itulah sebaik-baik manusia yang di sisi Allah akan diberinya karunia dan berkah. Tapi kalau udah tidak mau mendengarkan nasihat, apalagi ditambah dia tidak mau menuntut ilmu, jangan harap dapat maghfirah. Apalagi karena berkah rahmat dari Allah. Karena Al-Quran pun isinya adalah nasihat. Nasihat dari Allah yang berupa petunjuk, tuntunan, bimbingan, perintahnya. Ya. Dari itu, mari selalu dengarkan nasihat, tuntut ilmu Al-Quran. Dari sanalah nanti kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang difirmankan Allah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, bertakwalah kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kalaupun kau mati, tetap
dalam berserah diri kepada, artinya dalam ketakwaan. Saatnya yang paling tepat dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Banyak bertanya, kenapa Pak? Kok hanya di bulan Ramadan, bulan lain enggak? Bulan lain pun ada. Bukan tidak ada. Tapi pahalanya yang paling besar adalah di bulan Ramadan. Kenapa Pak? Hanya yang enggak ada berhentinya. Dan harus dijawab. Enggak boleh tanya ke yang lain. Enggak boleh. Selagi masih bisa jawab ya. Ayo barangkali jamaah ada yang bisa jawab. Sebetulnya pada bisa jawab. Jangan malu. Kenapa? Karena di bulan puasa pintu surga semua dibuka. Pintu neraka ditutup. Siksa pun dihentikan. Orang-orang yang disiksa di dalam api neraka, termasuk siksa kubur, bersyukur kepada Allah karena 1 bulan tidak disiksa. Tapi nggak bisa dia keluar dari kubur, nggak bisa dia hidup lagi. Dia hanya merintih, memohon kepada Allah supaya keluarganya dijadikan keluarga yang soleh, keluarga yang selalu mendoakan dia yang sudah tidak ada. Tapi keluarganya nggak ada yang dengar. Kalau dengar rintihan orang yang sudah dikubur, Anda nggak akan pernah diam, lari ke sana kemari, nggak betah, nggak berani sendirian. Orang ngedengar terus. Nah, tolong doain kakekmu, bapakmu, ibumu. Nggak tahan disiksa di kubur. Nah, kayak apa rasanya kita yang mendengar? Sanggup enggak? Sanggup enggak dengerin? Kan ini ada yang sanggup, soalnya yang diam aja sanggup. Silakan nanti ada siksa kubur. Kalau pertanyaan jawab. Jangan diam. Karena Anda punya mulut. Kalau diam, Anda munafik. Jangan dianggap sepele. Keras dulu guru-guru saya. Bilang jawab, iya, tidak. Paham, begitu. Ada pertanyaan yang sifatnya itu ilmu. Jawab dengan tegas. Itu tandanya thalabul ilmi. Mohon maaf. Kalian yang tidak menjawab, jangan harap berilmu. Percuma datang. Lebih baik di rumah tidur. Ini penting. Karena saya mengalami. Dan sekarang saya merasakan. Bang! Jangan sekali-kali. Bukan melecehkan saya. Melecehkan ilmu. Ilmu milik siapa? Berarti Anda melecehkan Allah. Dan kalau mendengarkan nasihat, dengarkan dengan baik. Jangan seperti garuk-garuk, jangan itu, jangan ini. Kalau lagi dengerin nasihat, dengerin. Ini penting. Pengalaman saya sendiri berpuluh tahun. Sekarang dirasakan. Benar kata beliau. Kalau engkau benar-benar menuntut ilmu dan memahaminya, satu saat engkau mengamalkan ilmu. Engkau merasakan manfaatnya ilmu. Pada umumnya orang usia lanjut hanya tinggal menunggu waktu. Hidup dan kehidupannya dia tergantung pada keluarganya, pada anaknya, pada mantunya, pada cucunya, pada saudaranya. Tapi kalau kamu berilmu, tidak sia-sia. Walaupun usia lanjut, masih bermanfaat. Baik buat dirimu maupun orang lain. Bahkan orang rindu kepadamu.
Inilah pentingnya ilmu. Sehebat-hebatnya orang dengan harta benda dan kekayaannya berlimpah, kalau nggak punya ilmu, sia-sia. Kan sebaliknya, orang yang miskin atau nggak punya, tapi dia memiliki ilmu, luar biasa. Dan biasanya orang yang berilmu tidak akan pernah sengsara. Dari zaman dahulu, saya lihat beliau-beliau berilmu, kehidupannya sejahtera sesuai dengan ukurannya, keadaannya, sikonnya, tidak pernah kekurangan apapun. Tapi sebaliknya, orang yang tidak berilmu, hidupnya hampa. Dia akan menangis di dalam hatinya, ditinggalkan oleh siapapun, karena akhirnya tinggal duduk di kursi. Betul, tidak lumpuh, tapi tidak ada daya upaya. Kesana kemari minta tolong orang. Mau berbuat apapun tidak bisa, karena nggak ada tenaga. Harta kekayaannya melimpah, tidak menolong. Tapi kalau orang berilmu, apalagi ilmu Al-Quran, janji Allah, Allah akan menolong dan melindunginya sampai akhir hayat. Subhanallah. Sampai akhir hayat. Sehingga matinya pun husnul khatimah. Tidak pakai sakaratul maut, kayak sapi dipotong. Ada ya yang berhari-hari nggak mati-mati, padahal udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau yang berilmu dalam keadaan sadar, dia itu meninggalnya, dia akan mengucap kalimat tauhid. Dia akan selalu zikrullah, mengingat Allah, dan senyum di mulut. Seperti orang yang tidur. Bukan orang yang ketakutan, matanya ngebelalak. Dia akan terpejam matanya. Setengah atau sedikit terbuka. Mulutnya senyum. Tapi kalau bagi orang penakut, nggak bakal berani nengok. Ya, kok diajak senyum, lari. Apalagi dilirik kiri karena udah dah. Disinilah pentingnya ilmu. Tapi ilmu yang mana? Ilmu Al-Quranul Karim. Ilmu apapun di dunia ini, dasarnya dari Al-Quran. Orang berilmu apa saja hebat. Dengan predikat dan gelar macam-macam, setinggi langit. Tapi tidak menguasai, tidak mengetahui ilmu Al-Quran, rugi. Banyak orang-orang non-muslim, orang kafir, ilmunya luar biasa. Dia merugi. Di akhir hidupnya, dia akan merana. Sengsara, ilmunya tidak menolong. Tapi alam yang berilmu Al-Quran, dia bukan santai, tapi jiwanya tenang. Karena apa? Udah ada bisikan melalui kalbinya. Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat halus. Allah pun rindu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabiqi radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang. Tapi bukan kayak nyanyian. Marilah kemari, bukan. Datanglah kemari. Ridho.
karena engkau ridho kepada, masuklah ke dalam surga bersama-sama orang ahli ibadah dan ahli surga. Subhanallah. Dan itu tanpa hisab. Masuknya tanpa. Di alam barzahnya saya dalam kuburnya. Seperti itu hotel. Nggak tahu bintang berapa. Di dunia paling tinggi bintang 5. Di sana bintang kejora. Tapi bukan bintang kejoranya Papua. Ya. Gede-gede bintang. Didampingi oleh amal-amal dan ibadah. Ditemani. Dilayani. Apa kebutuhannya? Malaikat tersenyum. Dia hanya jaga di pintu. Yang di dalam semua adalah amal dan ibadah. Mari kita bangun amal dan ibadah ini. Di bulan puasa ini. Di bulan suci ini. Di bulan Ramadan ini. Apalagi Anda. Ya, jamaah hari itu luar biasa. Saya bangga. Udah 5 malam nih. Tidak tidur. Bertadarus. Sahur bersama. Sahur. Subuh bersama. Menanti. Ya. Hadiah dari Allah. Bagi orang yang tawadu, takarub dan istiqamah. Malam Qadar. Lailatul Qadar. Yang pahalanya sama dengan pahala beribadah 1000 bulan. Udah jaminannya surga. Nanti malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu, dengan kita tetap berserah diri, mendekatkan diri, dan disiplin diri kepada Allah. Boleh ngobrol, tapi ngobrol yang baik. Jangan ngobrol yang tidak benar. Obrolkan ilmu. Sembari menunggu waktu subuh. Boleh sembari ngobrol, makan makanan yang ada. Boleh minum, boleh merokok. Tapi yang diobrolkan adalah yang baik-baik. Jadi menanti malam Qadar, Lailatul Qadar, kita dalam keadaan wadu takarub istiqomah akan diberikan. Apa malam ini? Wallahu alam. Pak, kalau nggak salah ada beritanya kemarin. Mana tuh ya? Ada aja yang nyeletuk. Kemarin ya udah lewat, mau apa lagi ya? Mudah-mudahan aja kita dapat. Gitu, jangan waduh gimana ya? Kita dapat enggak ya? Mudah-mudahan kita dapat. Dan nggak balik lagi. Disinilah pentingnya ilmu Al-Quran. Orang yang menuntut ilmu Al-Quran selalu di dalam dirinya ada rasa optimisme. Tapi kalau tidak menuntut ilmu, selalu pesimis. Ada keraguan, was-was. Bahkan ada penyesalan. Pak, gimana ya? Kayak Pak Kiai, para ustadz, para ini yang biasa di masjid itu ini pulang pada tidur. Ya udah, jangan dibanding-banding. Ya. Dia mempunyai cara sendiri, ilmu sendiri, pemahaman sendiri. Ya udah. Kita ilmunya seperti ini. Kalau menanti sesuatu, jangan kita tinggalkan, tungguin. Kayak Anda aja, ini contoh. Kalau Anda yang suka ke bandara, datang saudara dari luar negeri, dia nggak kenal kita, kan kita pakai bendera, tulis nama, ditungguin. Wah, dilayar. Datangnya nanti katanya pesawat berikutnya, mundur lagi kita, nggak pulang. Begitu ada pesawat lagi, kita udah begini lagi. Saudara aja yang datang, ya, melalui pesawat dari lapangan terbang, kita tunggu. Begitupun yang di terminal bis.
di stasiun kereta, bahkan di kuburan kan ditungguin ya. Menguburin kan ditungguin. Ini Allah akan berikan hadiah yang nilainya sampai dengan ibadah 1000 bulan. Kok kita tinggalkan? Akal kita taruh di mana? Hati kita taruh di mana? Jiwa kita taruh di mana? Bagi manusia yang normal. Tapi maaf, bukan yang lain nggak normal. Normalnya mereka sesuai dengan pemahaman. Tapi normalnya kita tungguin. Karena bulan Ramadan ada 30 malam. Malam pertama dan malam terakhir. Kalau malam Idul Fitri udah nggak masuk lagi. Karena besoknya sudah berbuka puasa. Sudah hari raya Idul Fitri. Tungguin. Dan luar biasa. Presentasinya lebih banyak yang nungguin daripada yang pulang. Yang pulang nggak apa-apa, asal di rumahnya nungguin juga. Ya, boleh. Buka Al-Quran. Sembari nunggu waktu subuh. Pulang dari sini misalnya habis sahur. Sampai di rumah. Batal wudhu, ambil air wudhu. Lupa, kan di sana udah tadarus. Nungguin malam qadar. Bu, duduk di sebelah. Pijitin. Dia baca Al-Quran, istrinya mijitin. Udah nggak bener lagi ya. Malah bukan baca Al-Quran, malah begini-begini. Atau sediain air minum. Sebelum waktu subuh. Sebelum imsak. Dia baca Al-Quran. Allah dapat juga. Tunggu. Sampai sebelum imsak. Dan pasti. Kalau Anda ibadahnya diterima. Malam qadar pasti Anda dapat. Walau Anda tunggu. Kalau ibadahnya tertolak. Makanya tingkatkan ibadah. Sesuai dengan kemampuan kita, ilmu kita. Ya. Saya udah mampunya ini. Ya udah kerjakan. Kalau kayak dia kan enak. Lain. Allah tidak pilih kasih. Itu hak Allah. Mau memberikan malam qadar ke siapa? Akan Allah berikan. Ya. Walaupun pakai jubah, gamis, pakai sorban itu ini. Malah keder, bukan malam qadar. Malam keder. Karena istrinya nggak pulang. Ya. Di tempat orang tuanya. Kan keder ya. Kita harus percaya diri. Allah itu maha kasih sayang. Ingin dapat malam qadar? Kalau ingin, nantikan. Tapi awas, jangan menanti di bawah pohon kemboja. Kan ada lagunya ya. Siapa yang hafal? Orang lama pasti hafal. Menanti di bawah pohon kemboja. Kasihan banget. Itu pacarnya meninggal. Ambulan pembawa jenazah belum datang, ya dia nungguin. Bagaimana saya ingin bertanya? Jujur aja siapa deh dan jawab, jangan malu-malu. Apa yang telah Anda rasakan selama 5 hari berpuasa? Jujur. Saya ingin mendapatkan jawaban yang tepat. Salah ya nggak ada masalah. Tapi saya nanti akan memberikan jawaban yang tepat. Barangkali ada Anda yang memberikan jawaban yang tepat.
Ayo, apa yang telah Anda rasakan setelah melaksanakan perintah berpuasa 5 hari? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis loh ya, 5 hari. Apa yang dirasakan? Jujur. Satu tentram. Ayo, siapa lagi? Ayo jawablah. Supaya puasa Anda nggak sia-sia. Itu semuanya akan ada. Ada merasakan A, B, C, D, nggak ada masalah. Tapi nanti harus benar apa yang dirasakan. Makanya saya tahu lebih dahulu. Bowo bilang tentram. Ayo siapa lagi? Jawab dong, jangan diam aja. Berarti yang nggak jawab nggak ngerasain apa-apa. Percuma puasa deh, lebih baik nggak usah. Hah? Ya, terus apa lagi? Siapa lagi? Hah? Hah? Ujian? Merasa diuji. Terus siapa lagi? Ah, terus apa yang Anda rasa selama atau selagi berpuasa setelah ini dirasakan 5 hari? Ah, ah. Ayo. Hah? Terus. Sebab Rasul juga bertanya kepada sahabat dan umat. Kalau Rasul nanyanya baru 3 hari. Saya 5 hari deh. Karena umatnya kita ini ya. Tadinya mau sehari udah saya mau tanya ya. Belum pada ngerasain kalau sehari, 5 hari. Sebab harus jujur. Sehingga apa? Nanti setelah 10 hari. Itu awalnya dari situ Rasulullah. Ditanya dulu para sahabat dan umatnya. Wahai sahabat-sahabat. Beliau sembari menangis. Saya nggak bisa nangis ya. Pura-pura digeplak ya nggak bisa. Apa yang telah kau rasakan sahabatku dan umatku telah berpuasa 3 hari. Ya jawabannya nggak ada yang salah. Tapi ayat yang benar. Dibenarkan. Wah, kalau di sini umatnya Rasul semua pasti benar kebanyakan. Tapi pada nggak jawab, aneh. Jangan malu. Dan itu dirasakan oleh diri Anda sendiri. Bukan tanya ke teman. Lu apa ya? Ya. Orang yang puasanya kita. Hampir. Hampir. Hebat. Ayo. Hehehe. Sahabatnya Rasul tuh hebat-hebat. Cuman zaman dulu belum ada titel. Hanya orang kaya, ya, orang dermawan, orang macam.
Ada yang budak belian. Ayo. Wah, ayo dong. Masa saya juga yang harus menjawab. Justru saya pengen dengar dari Anda. Pada saat itu, salah satu, bukan sahabat malah berdiri. Umat berdiri. Maaf ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau sebetulnya tahu, tapi kenapa bertanya? Ya. Di antara kalian juga ada. Maaf Pak Arif, sebetulnya Pak Arif tuh tahu ngapain nanya? Sama dengan gitu. Ayo jawab. Karena saya telah baca gitu. Saya hanya bisa meneteskan air mata. Karena di situ tidak ada kepura-puraan. Ya. Jawaban yang benar tong nanti juga ke anak cucu ya. Tapi jangan ke tetangga di Kemplang, ke keluarga sendiri. Bahwa orang yang berpuasa itu akan merasakan letih. Akan merasakan haus dan lapar. Enggak ada yang puasa bahagia. Gue cita lu. Tenang. Jadi sabar. Bohong. Jujur kata Rasul. Orang yang berpuasa akan merasa letih. Karena haus dan lapar. Itu jawaban salah satu umat. Dia berdiri dengan sopan santun. Disamperi oleh Rasul. Dipeluk. Di sini nggak ada yang jawab, gue nggak peluk dah. Gue kemplang banget. Jadi orang yang berpuasa itu, dia akan merasa letih. Siapapun tanpa kecuali. Dan ada rasa haus serta lapar. Pengen tahu besok ya, yang puasa pada kesini. Gue mau tanya, apa yang lu rasakan? Letih Pak. Letih itu akan berakibat pada lemah, lesu, letoy, loyo, lepet. 6L, paham? Biar petentengan tetap letih. Biar gagah juga, lu haus. Ada di WA. Di Amerika. Ada 2 orang Arab. Ada 2 orang. Arab dan orang Amerika biasa. Dia berpuasa. Orang Muslim. Datang seorang wanita. Bawa botol air. Nih. Aku bawa botol. Kamu berpuasa Muslim ya? Mau nggak berbuka? Aku kasih hadiah yang terbaik. Yang satu orang bule, mohon. Nilai HP-mu dibanding dengan nilai puasaku tidak ada apa-apa. Aku bisa dapat 1.000, 2.000 HP dari puasa. Iya, ada keturunan Arab. Ditanya, nih, dia ambil botol, dia buka. Loh benar Anda mau minum? Enggak, saya lihat dulu, ini air bukan? Kata orang Arab. Dikucurin gitu, sampai habis. Loh, kenapa dibuang? Saya ingin tahu aja, ini botol itu benar isinya air semua. Tidak ada racun. Kan saya suruh minum. Saya tidak akan meminum. Karena sesuatu yang membatalkan puasa disengaja
Apalagi hubungannya dengan hubud dunia, duniawi. Dosanya sangat besar. Ternyata perempuan ini juga seorang muslim. Hanya ngetes. Muslim Amerika sama keturunan Arab. Akhirnya dua-duanya dikasih hadiah tetap. Apa yang terbang. Mau dipeluk nggak boleh. Oh, apalagi yang Arab pengen meluk aja. Cakep cewek. Oh ya, luar biasa. Dia tumpahkan isi botol. Luar biasa. Disinilah keutamaan bulan puasa. Jangan disia-siakan. Masih ada 25 hari. Yang tinggal 5 hari. Jadi kalau ada yang tanya, Bang, puasa tinggal berapa lagi? Ya yang udah kita puasa 5, ya tinggal 5. Jangan tinggal 25. Sisa yang 20. Yang kita udah tinggal 5 hari. Itu ya. Kalau kita puasa udah 5 hari ditanya tinggal berapa? Tinggal 5. Ya. Itu berarti nggak puasa lagi. Siapa yang mau bertanya? Malah ada orang yang sakit yang sudah melalui medis apapun pengobatannya nggak pernah sembuh. Dia orang non muslim, orang kebetulan terakhir berobat ke dokter muslim. Dokter itu dokter umum, bukan spesialis. Dia udah putus. Hartanya melimpah. Habis pun dia tidak penasaran, yang penting sembuh. Datang ke dokter umum. Praktek. Ada 3 orang pasien. Parah semua. Dia juga bingung. Dia masih bisa beraktivitas apapun. Tapi penyakitnya kanker ganas. Dan umurnya udah ditentukan. Paling tahan kamu setahun lagi. Dan udah berjalan beberapa bulan. Sisa tinggal beberapa bulan. Pernah gak dengar seperti itu? Hah? Kalau dengar ya silakan ceritakan. Dah gue yang denger gitu. Wanita itu berasal dari Arab. Dia saking bingung. Dia pergilah ke Mesir. Dan di sana tidak tertulis, cuma dokter ditanya oleh si pasien ini, ke pasien lain. Bu, ibu sakitnya apa? Waduh, saya kanker usus. Kata si ibu itu ya. Terus gimana perkembangannya? Saya baru berobat ke sini. Emang dia ahli kanker? Enggak, dia dokter umum. Yang satu lagi, Anda penyakitnya apa? Prostat akut. Ada batu empedu, ada batu ginjal, dan batu yang lain. Yang lainnya apa? Di mana tempat? Termasuk di pembuluh darah. Ada penyumbatan. Oh. Satunya lagi, bapak-bapak di kursi roda. Bapak kenapa? Saya kena pendarahan di otak. Saya habis kena stroke. Dia diam. Si pasien ini orang Eropa. Kena giliran pertama masuk. Lama. Dan pasien itu hanya 5 dibatasi.
Nggak lama datang pasien kelima. Bahkan datang ke 6 di stop. Anda besok. Sebab dokter ini hanya nerima 5 pasien. Itu ya. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya istirahat waktu zuhur. Asar selesai. Berarti satu pasien berapa jam tuh? Hah? Saya yang tahu aja, orang nggak nanya nggak apa ya. Nggak kenal nggak apa, so tahu. Nggak ada yang tahu. Ini pasien pertama sampai 3 jam. Keselnya luar biasa ini pasien orang. Aku duit banyak. Berapapun bisa aku bayar. Dia ngomong ke asisten. Itu lama banget, kenapa sih? Begitulah dokter kan. Nah, diajak ngobrol. Bahkan minum bersama. Makan kue bareng. Hebat. Terus ya itulah cara pengobatan. Dia ajak sampai betul-betul puas. Berapa sih bayarnya? Beliau tidak menghendaki. Beliau hanya mengatakan, kalau enggak sembuh, banyak bersedekah. Jadi enggak menerima bayaran. Loh, penghasilan dokter itu dari apa? Dia dari punya usaha. Apa usahanya? Maaf, saya tidak boleh menjawab. Dokter itu punya toko di pusat perbelanjaan. Jadi dia penghasilan dari situlah yang buat makan keluarganya. Bukan dari praktek kedokteran. Dia diniatkan prakteknya hanya untuk menolong orang yang sudah putus asa. Dan kebetulan ini 4-4-nya ditambah yang kelima ini semua udah putus asa. Udah berobat kemana saja. Akhirnya keluar pasien itu dengan senyum. Dia memberi hormat ke pasien yang masih di luar. Ngegerutu, terutama orang Eropa ini. Lama banget. Gitu ya. Dia hanya senang. Silahkan nomor berikutnya. Dipanggil oleh asisten. Nomor 2 silahkan masuk. Orang Eropa ini nomor 4. Nomor 2. Udah deket ke siang hari. Lama juga. Ditungguin dia sampai dia pesan makanan apa online lah cerita. Makan itu. Nawarin yang lain pada nggak mau. Dia duduk gelisah. Udah ke kamar kecil apa segala macam duduk lagi. Giliran pasien ketiga masuk. Istirahat dulu dokternya mau. Karena waktu duhur udah masuk. Sholat dokter di tempat praktek. Dan si pasien nomor 3 masih di dalam. Nungguin dokter sholat. Selesai periksa. Kira-kira jam 2 selesai. Dengan mendongkolnya pasien orang Eropa ini. Dari pagi jam 8 lebih datang. Jam 2 lebih baru dapat giliran. Silakan Ibu. Dengan wajah yang cemberut, kesel, emosi. Ya, orang kaya masuk. Dengan ramahnya dokter itu banyak. Kalau bahasa umumnya, selamat siang. Silahkan duduk. Apa keluhan itu? Apa penyakit itu? Hasil seluruh pemeriksaan medis yang pernah Ibu dapatkan. Dikeluarkannya satu tas itu. Yang ronsen, yang wah segala macam.
Sampai segala obat yang harus diminum diberitahu. Dokter itu dengan ramah bertanya, adakah perubahan? Dari waktu ke waktu sampai saat ini, ibu meminum obat, mengalami seperti misalnya di terapi dulu. Katanya, enggak ada. Bahkan umurku hanya tinggal beberapa bulan. Dia manggut-manggut. Oh begitu. Jadi dokter itu menentukan tentang umur ibu. Subhanallah. Enggak bilang dokter ini kurang ajar. Enggak. Subhanallah. Maha suci. Silahkan duduk. Silahkan minum. Udah kenyang? Wes. Tunggu lama dari jam 8 jam 2 baru masuk ya. Itulah orang yang tidak berilmu. Ditanya, ibu agamanya Katolik, Kristen Katolik. Baik ibu. Saya hanya bertanya. Saya tidak akan menyinggung apa. Ibu, ini obat. Semuanya bagus. Semuanya obat mahal. Tapi tidak tepat sasaran. Loh, gimana dok? Kan sampai sekarang ibu belum sembuh. Bahkan umur ibu tinggal sekian bulan lagi. Harusnya umur ibu sisanya banyak. Dan ada perubahan pada diri ibu. Jadi benar juga kamu ya. Mulai dia temperamennya turun. Jadi gimana Pak Dokter? Oh, sebetulnya tergantung yang ditanya. Ibu mau sembuh atau tetap berpenyakit? Dokter, kasarnya kalau orang Betawi, gue kesini nih pengen sembuh. Mau berapapun biayanya, gue bayar. Gue ada duit. Itu karungan di rumah, plastik. Plastik karungan. Dokter itu senyum. Ibu nggak ada artinya itu harta benda. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Hanya habis untuk berobat. Ibu bisa menikmati tak dari harta itu? Iya. Ibu kenapa ke sini? Aku seluruh Eropa sudah akan aku datang. Seluruh ahli. Dokter-dokter ahli apa? Aku pengen ke Mesir. Karena katanya Mesir itu pusat pengobatan. Orang Eropa. Bapak Mesir itu pusat ilmiah pengobatan. Dasarnya apa? Dari Al-Qur'an. Terusin enggak? Ibu, saya sarankan. Maukah ibu kalau saya sarankan saya suruh untuk kesembuhan? Asal jangan suruh terjun dari jurang. Asal jangan suruh berenang di laut. Apapun yang aku mampu dan itu umum dilakukan oleh manusia, aku siap. Kata si ibu. Baik, ini satu ikrar membangkitkan semangat jiwa. Udah 10 poin. Bangkitnya jiwa 10 poin. Yang benar. Ibu udah mulai yakin siap untuk melakukan sesuatu untuk kesembuhan 10%. Terus gimana? Nah,
Kebetulan dokternya doyan ngerokok. Ngerokok dulu, sembari minum air kopi. Ibu punya suami. Oh ada suami saya. Kok nggak diantar? Udah capek ngantar kemana-mana. Nanti nyusul, ngejemput. Lagi ada urusan bisnis. Nanti kalau aku sudah selesai di Mesir ini, aku akan telepon dia. Dia akan datang ngejemput. Oh, sayang ya Bu. Suami ibu lebihnya mencintai dunia Bu, daripada mencintai ibu. Padahal dulu masih remaja. Kayak apa kasih sayang, cintanya suami ibu kepada ibu. Nah, dia, ibu menangis dia. Ditungguin nangisnya sembari ngopi. Sembari ngerokok ya. Ini juga pelajaran buat kalian loh, awan. Nanti kepada istri, kepada orang tua, apa. Dia nangis, sapu tangan dan tisu udah basah semua. Sampai reda nangisnya. Dan dia narik nafas. Kok Pak Dokter ngasih nasihat menyentuh hati. Benar saya seperti kehilangan sesuatu. Sekarang begini aja Bu. Ibu telepon aja suami ibu. Tidak usah dulu suruh kemari. Tanya, apakah masih sayang suami ibu terhadap diri ibu? Begitu seorang psikiater ya. Bukan, cepet suruh ke sini. Bukan. Ada bahasa. Saya belajar dari Takwim. Ada. Dia telepon. Nggak nyambung-nyambung. Lama-lama nyambung. Ditelepon. Ditanya ke suami. Lagi apa? Oh ini lagi di kantor sibuk. Maaf suamiku. Ada apa istri? Masihkah engkau sayang dan cinta kepadaku? Dan itu didengarkan suara ke dokter. Suaminya menangis menjawab. Dari awal aku melamar menikahimu. Sampai sekarang sudah beranak. Bahkan akan punya cucu. Sayang dan cintaku tidak pernah luntur. Didengar oleh dokternya manggut. Manggut. Ini karena keras kepala aja istrinya berangkat sendiri ke Mesir. Padahal kata suaminya, nanti baru. Aku selesaikan dulu urusan. Enggak mau, pokoknya berangkat. Begitu setelah mendengar seperti itu, dokter bersyukur. Ibu masih disayang dan dicintai oleh suami. Jadi bagaimana beruntung? Diam. Ibu masih beruntung. Lain dengan saya. Istri saya sudah almarhum. Tidak ada lagi yang mencintai dan menyayangi saya kecuali diri sendiri. Ibu itu nangis kedua kali. Ya, tadi nangis mendapatkan berita kasih sayang dari suaminya. Sekarang nangis sedih memikirkan dokter yang nolong orang, dia tidak ada yang menyayangi karena istrinya telah tiada. Nangis. Si dokter itu melihat dan bertanya, kenapa ibu nangis?
Penderitaanmu lebih berat dari aku, wahai dokter. Tuh, bangkit lagi jiwa. Yang tadi udah 10% naik 20%. Dan itu akan mengurangi penyakit. Karena penyembuhan penyakit itu dari bangkitnya jiwa. Ya. Terus. Saya prihatin. Saya simpati kepada. Gitu. Udah lupa lagi dia penyakitnya. Ternyata dokter dalam kesedihan. Tidak ada yang memberikan kasih sayang. Masih menolong. Hebat ini orang Eropa. Alhamdulillah. Masih ada, Bu. Yang menyayangi, yang mencintai saya. Siapa, Dok? Allahur Rabb. Tuhanku. Dan sebetulnya Tuhanmu juga. Tuhanku. Dan Tuhanmu juga. Katanya gitu ya. Tuhanmu dan Tuhanku juga. Allah itu Tuhan semesta alam. Allah itu Tuhannya manusia. Kembali masukin dakwah Islam. Gitu. Jadi walaupun saya sudah tidak ada istri. Dan anak pun sekarang lagi kuliah. Jauh bukan di Mesir. Di Eropa. Saya dirawat oleh pembantu. Tapi masih ada. Yang menyayangi dan mencintai saya adalah Allah. Sehingga saya masih mampu untuk menolong orang. Ini karena cinta dan kasih sayang. Jadi, kau bilang Allah, kalau aku Allah. Ya, antara Allah sama Allah kan gitu ya. Karena dia orang Katolik. Terus bagaimana dokter? Coba ibu tiduran di tempat tidur itu, tempat periksa. Dia tiduran. Coba celentang. Luruskan kaki. Kepalanya dibantal biar agak tinggal sedikit. Atur napas. Tarik dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sebab itu yang benar. Tarik dalam-dalam. Keluarkan. Jangan ditahan. Sesuai lepas. Terus. Ditungguin beberapa detik. Bahkan ada 1 menit lebih. Bagaimana rasanya? Tenang dong. Nafas begitu enak dong. Katanya gitu ya. Lakukan lagi. Iya. Saya lakukan. Tambah tenang dia. Enggak ingat lagi suaminya. Enggak ingat penyakitnya. Yang dia nikmati dari darah bernapas betul. Tarik dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sekarang Bu. Coba tekuk lutut. Orang bule kan roknya mini rata-rata. Begitu ditekuk lututnya. Kan nyingkap itu. Kelihatannya. Dokter ini udah biasa melihat. Jadi nggak aneh. Dokternya duduk di sampingnya terus. Ayo tarik. Lebih enak lagi. Dengan lutut ditekuk. Sudah. Lebih nikmat lagi nih napas. Yang tadinya aku tersengal-sengal. Katanya seperti asma atau bronkitis. Ternyata napasku enak. Paru-paruku nggak apa-apa. Oh gitu katanya. Terus. Ya Bu. Sekarang ibu duduk. Duduk. Pindah lagi ke kursi.
Bagaimana perasaan ibu setelah kita berkomunikasi ada kurang lebih 1 jam lebih. Aduh, enak sekali dok. Tidak merasakan ada penyakit. Makanya Bu, jangan suuzon. Tadi pasien ke-1, ke-2, ke-3 lama itu seperti ibu lah. Cuma caranya nggak sama. Aduh maaf dokter, saya udah buruk sangka. Ya nggak ngerti suuzon. Ngerinya buruk sangka ya. Bahasa suuzon kan bahasa Prancis ya. Aduh dokter. Padahal sebelum dia apa-apain. Baru ngobrol, baru terapi seperti itu. Tapi sepertinya penyakit ini udah lebih dari setengahnya hilang. Apa yang masih dirasakan? Bingung apa ya? Pusing hilang. Pegelinu hilang. Nafas lega. Bu, pengen tuntas. Ibu penyakit. Tinggallah dulu di Mesir. Apalagi di bulan Ramadan, Bu. Gitu ya. Berpuasalah di sini. Boleh ibu tinggal di rumah saya. Akan disediakan untuk makan sahur. Kan gitu ya. Besok itu hari puasa pertama. Ya. Jadi hari itu tuh belum berpuasa. Besok baru berpuasa. Terus pokoknya ibu makan sepuasnya pada malam hari. Dari mulai waktu subuh kalau di sini sampai maghrib sebelumnya nggak boleh makan dan minum. Boleh deh. Boleh saya tinggal ada kamar. Ada banyak pembantu dan perawat di rumah. Saya silakan ibu tinggal. Daripada di hotel nggak ada yang ngurus. Baik-baik Pak. Akhirnya apa? Dia suruh nunggu karena ada pasien kelima. Pasien kelima hampir maghrib baru selesai. Dia ajaklah pulang. Ibu pasien orang Eropa ini ke rumah. Rumahnya asri. Ventilasinya cukup. Kiri kanan ada taman kecil. Aduh, enak banget ya rumahnya Pak Dok. Oh, ini ditata oleh almarhumah istri saya dulu. Mana fotonya almarhum? Itu gitu. Aduh, istri dokter cantik sekali. Ya lagi muda itu. Ya. Lagi mudanya cantik. Kalau jelek kemana mau dokter ya. Usia berapa tahun istri Pak Dokter? 60 tahun lebih. Kok Pak Dokter nggak bisa menyembuhkan? Yang menyembuhkan Allah. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Tidak bisa, ajal datang. Manggut sih. Malamnya sahur bersama. Ya namanya orang non muslim. Jam 9 udah kelimpungan. Biasa roti tidak tangkep ya. Minum susu ini enggak. Udah mulai, waduh dok, ada rasa lapar dok. Jamak, namanya puas. Siangnya aduh dok, letih lemah. Ya, ibu lawan. Melawan penyakit. Emang harus begini. Coba. Akhirnya sampailah sore waktu berbuka. Wah buru-buru dia. Baru beberapa teguk. Disodori makanan. Loh, aneh katanya. Baru minum saja. Kok dia sudah kenyang? Ada apa ini? Kan gitu. Itulah kenikmatan orang sampai 3 hari dia lakukan puasa. Masih ngeluh. Ada letih. Ada haus lapar. Begitu hari keempat, hari kelima. Dia tidak ada rasa letih. Tidak merasakan haus dan lapar. Biasa.
Ditanya oleh dokter, pulang dari praktek, bagaimana Bu? Dia tidak bilang alhamdulillah karena bukan orang Islam. Waduh, terapi dokter luar biasa. Ternyata puasa yang aku alami merubah sifat. Jadi yang dirubah pertama sifat. Jadi kalian juga berpuasa. Yang pertama dirubah itu adalah sifat. Karena sifat syaitan itu yang harus dibuang. Ya. Tulis. Itu namanya fadilah puasa. Fadilah keutamaan puasa adalah merubah sifat. Si ibu orang Eropa ini termenung. Kalau suamiku udah datang, aku akan suruh puasa juga. Itu dalam hatinya. Dokter itu sholat maghrib dilihat oleh dok, apaan tadi? Dia berdiri ruku sujud gitu ya misalnya membungkuk. Itu sholat maghrib 3 rakaat. Kami menyembah Allah. Allah ada, cuma tidak kelihatan. Mata hati yang melihat. Menghadap ke kiblat. Itu ya. Oh, seperti ibu mungkin di gereja lain ibadah. Tapi kami di mana saja. Rumah kami adalah masjid. Kami masjid bukan rumah kami. Itu ya pinter dong. Ada yang masjid di aku rumah. Rumah masjid. Tapi ke masjid itu tempat ibadah. Udah jam 12. Berasa. Diterusin nggak apa ntar? Terus ya. Akhirnya setengah bulan berlalu. Gagah jalan kaki. Ibu. Tetangga-tetangga dokter bingung. Apa dokter kawin lagi sama orang bule? Ya. Namanya tetangga. Nggak tahu asal usul. Mulai dari mulut ke mulut. Dokter punya istri bule. Cuma udah tua. Bodoh banget dokter. Padahal gue juga mau. Kata yang janda ya. Masih muda. Kenapa nggak nikahin gue aja? Katanya gitu ya. Kok malah cari orang bule yang udah tua. Apanya mau diambil? Kan gitu ya. Bulenya diambil. Itu. Tidak lama kemudian datang suami. Dengan membawa oleh-oleh banyak. Karena dipesan oleh istri. Bawa apa? Ini. Bahkan hiasan untuk di rumahnya si dokter. Diceritakan. Karena tiap saat telepon kuasa. Semua perubahan diceritakan. Suaminya hanya bahagia, gembira. Wah udah pengen berangkat aja ya. Tapi kak istrinya. Tunggu dulu bang. Jangan dulu ke sini. Ntar pas 15 hari datang suami. Dokter masih lagi praktek. Begitu sampai di rumah menjelang maghrib loh. Ada laki-laki tua. Ya, di rumahku di teras datang. Dokter selalu mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak dijawab orang namanya non muslim ya. Yang ngejawab dari dalam para susternya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada lari. Ambil tasnya, ngambil apa. Diiringinya dokter. Terus mengenalkan diri. Aku suami dari istriku yang dirawat oleh dokter. Oh, alhamdulillah. Bengong lagi. Apa itu alhamdulillah? Bingung lagi suami. Salaman, masuk. Dok, udah disiapkan. Sebentar lagi berbuka. Panggil itu nyonya. Dipanggil. Ibu bule itu. Suaminya ngikutin. Kaget suami. Ngapain? Buka puasa.
Suaminya ikut berbuka, bengong. Aku udah puasa 15 hari. Ini tinggal 15 hari lagi. Gimana rasanya? Bang, ternyata dengan berpuasa, lihat. Ya, diperlihatkan tapi nggak dibuka. Buah dadanya kencang lagi. Yang tadinya ada memblet. Padahal diganjel busa. Awas Gu, diganjel busa Gu. Lihat aja badan. Bener kamu jadi berisi. Wih, hebat banget padahal puasa ya. Itulah saya selalu dapat nasihat dari dokter. Bahwa hikmah dan fadilah puasa itu luar biasa. Pertama, bisa menghilangkan sifat syaitan yang ada di dalam diri kita. Setan. Gitu ya. Setan. Iblis. Coba yang kedua apa? Hikmah dan fadilah. Ayo. Pertama tentang batiniah. Dia bisa terhindar dari sifat syaitan. Yang kedua, lahiriah jasmani. Bisa mengembalikan metabolisme organ tubuh di dalam. Jadi organ tubuh di dalam itu kembali bermetabolisme dengan. Yang ketiga, mencerdaskan akal kita. 3 itu keutamaan berpuasa. Lahiriah badan sehat kembali. Batiniah terhindar dari sifat syaitan. Akal cerdas. Makanya zaman dulu anak-anak yang sekolah disuruh puasa. Ada yang Senin Kemis, ada yang puasa Nabi Daud, dan segala macam. Supaya cerdas. Supaya badannya sehat. Dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau dari remaja saja sudah bisa seperti itu. Sampai dewasa dan hari tua berbekas. Dan buat Anda belum terlambat. Karena sekarang lagi di bulan puasa. Karena terus-terusan melihat dokter duda ini beribadah. Dia bertanya dan didengarkan oleh suami. Wah, Pak Dokter, apa sih syaratnya Islam? Mulai nanya. Apa syaratnya Islam? Gampang. Tahu nggak artinya Islam? Islam itu hidup sejahtera. Salam selamat sejahtera. Islam itu artinya sejahtera. Baik lahir maupun batin. Tapi nggak ditambahin dunia akhirat. Lahir maupun batin. Karena orang Mesir nggak ngerti dunia akhirat. Apalagi orang Eropa ya. Terus bagaimana? Diajari bahwa dalam Islam itu syaratnya harus membaca, mengikrarkan 2 kalimat. Yang mengesahkan Allah. Dan mengakui Muhammad sebagai Rasul. Dan orang Islam tidak akan dikatakan Islam kalau tidak mengakui Nabi Isa sebagai Nabi.
Kok begitu ya? Ya. Karena para nabi dan rasul adalah nabinya juga. Jadi orang Islam harus mengakui kenabian dari seluruh nabi dan seluruh rasul serta kitab-kitab. Wah, luar biasa ya. Kok tidak pernah diketahui? Karena semua mereka ditutupi, dijauhkan dari pengetahuan tentang Islam. Padahal Islam itu adalah sejarah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Kalau diteruskan kapan kita ininya ya? Insya Allah Jumat yang akan datang saya lanjut. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maaf kepada yang hadir. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wabil khusus buat diri saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat. Sehingga Allah ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.